wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Helingo dengan NIM 552323042. Nama saya Tania Melkirifai dengan NIM 552430113. Saya Rizka Isma Fadila dengan NIM 552423039. Saya Muhammad Rifkin Ayu dengan NIM 552423054. Perkenalkan, nama saya Ramdan Lambo dengan NIM 552433029. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi kawasan tepian danau. Kawasan tepian danau adalah area peralihan antara perairan dan daratan di sekitar danau yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, habitat flora dan fauna, serta area resapan air. Selain memiliki nilai ekologis, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk perikanan, pertanian, permukiman, dan pariwisata. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik kawasan tepian danau. Karakteristik kawasan tepian danau atau zona litoral adalah wilayah perairan dangkal di sekitar tepi danau. Karakteristik utamanya meliputi cahaya matahari atau zona litoral menerima banyak cahaya matahari, memungkinkan pertumbuhan tanaman air dan alga. Yang kedua, kedalaman dangkal. Kedalaman yang dangkal memungkinkan air bercampur dengan baik sehingga kaya oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, keanekaragaman habitat. Zona litoral memiliki berbagai habitat seperti rawa, padang rumput, dan hutan riparian yang mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang keempat, perubahan musiman. Kawasan tepian danau sering mengalami perubahan musiman dalam suhu, ketinggian air, dan ketersediaan nutrisi. Selanjutnya, ekosistem kawasan tepian danau. Ekosistem kawasan tepian danau sangat kompleks dan dinamis, terdiri dari komponen biotik atau hidup dan abiotik yang tidak hidup. Komponen biotik meliputi yang pertama produsen seperti tanaman air, alga, dan fitoplankton menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Kedua, konsumen. Hewan air seperti ikan, amfibi, serangga, dan zooplankton memakan produsen atau konsumen lain. Yang ketiga, dekomposter seperti bakteri dan jamur menguraikan bahan organik mati, mengembalikan nutrisi ke dalam ekosistem. Komponen abiotik meliputi air sebagai media kehidupan dan sumber nutrisi, tanah menyediakan tempat tumbuh bagi tanaman dan habitat bagi hewan, cahaya matahari sumber energi untuk fotosintesis dan nutrisi sebagai unsur-unsur penting untuk pertumbuhan organisme. Selanjutnya, tahap pengelolaan kawasan tepian danau meliputi yang pertama, identifikasi dan perencanaan seperti analisis ekologi, identifikasi masalah, dan penyusunan master plan. Yang kedua, zonasi dan tata ruang seperti menentukan area konservasi, pemanfaatan terbatas, dan intensif. Yang ketiga, restorasi lingkungan seperti pengendalian erosi, pengelolaan limbah, dan rehabilitasi habitat. Yang keempat, pengembangan infrastruktur seperti jalur pejalan kaki, ruang hijau, fasilitas wisata, dan penunjang. Yang kelima, pengelolaan berkelanjutan seperti monitoring, edukasi masyarakat, serta regulasi dan pengawasan. Di sini saya akan membahas permasalahan mengenai ekologi kawasan tepian danau dengan studi kasus Danau Maninjau di Sumatera Barat. Jadi Danau Maninjau adalah danau vulkanik yang memiliki peran penting dalam ekologi, ekonomi, dan pariwisata di kawasan tersebut. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, danau ini mengalami degradasi lingkungan yang serius akibat aktivitas budidaya ikan dan dengan keramba jaring apung atau KJA yang tak terkendali. Permasalahannya itu ada tiga. Yang pertama, ada pencemaran oleh keramba jaring apung yang disebabkan oleh jumlah keramba jaring apung yang berlebihan, menyebabkan sisa pakan dan kotoran ikan yang mengendap di dasar danau. Kemudian proses ini memicu eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga secara berlebihan yang mengurangi kejernihan air dan mengganggu ekosistem. Yang kedua itu ada penyusutan kualitas air, di mana limbah pakan ikan meningkatkan kadar amonia dan nitrogen di dalam air. Kemudian konsentrasi amonia yang tinggi bersifat racun bagi ikan dan organisme air lainnya. Permasalahan yang ketiga yaitu tingkat oksigen rendah, menyebabkan pembusukan sisa pakan dan kotoran ikan
menyebabkan penurunan oksigen terlarut dalam air. Kemudian ada akibatnya, yaitu terjadinya kematian massal untuk ikan yang berdampak pada kerugian ekonomi bagi para pembudidaya ikan dan nelayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan upaya pemerintah. Yang pertama, pengurangan keramba jaring apung. Terdapat 2 poin. Pertama, pemerintah melakukan penertiban dan pembatasan jumlah keramba jaring apung untuk mengurangi pencemaran. Poin 2, penetapan zona perikanan berkelanjutan untuk mengontrol kapasitas dan kepadatan ikan dalam keramba jaring apung. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Terdapat 2 poin. Yang pertama, edukasi kepada pembudidaya ikan mengenai dampak pencemaran dan alternatif budidaya ramah lingkungan. Poin 2, mendorong peralihan ke metode budidaya tanpa keramba jaring apung seperti kolam terkontrol di darat atau bioflok. Yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah. Terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, pembangunan sistem pengelolaan limbah untuk mencegah sisa pakan dan limbah ikan masuk langsung ke danau. Dan yang poin terakhir, upaya revitalisasi dengan pembersihan sedimen danau untuk mengurangi pencemaran yang sudah terjadi. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.